Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa hatta yafiya ila iramillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran daiman ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah Jumat sekalian, marilah untuk terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka insya Allah dengan bekal keimanan dan ketakwaan yang sesungguhnya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan hidup kepada kita semua, baik kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puja, puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah dengan banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini melaksanakan kewajibannya, yaitu salat Jumat berjamaah. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan ke baginda tercinta, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bila mana kita melihat fenomena yang terjadi saat ini, merebaknya virus corona, banjir di mana-mana, gempa bumi, tanah longsor, dan juga erupsi gunung berapi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia adalah pemandangan yang nyata dan menegaskan kepada kita semua akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang mampu menghentikan takdirnya. Dari sisi akidah, umat Islam harus meyakini bahwa bencana yang melanda umat saat ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul kullam min indillah. Katakanlah semuanya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam harus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi, apapun itu bentuknya, termasuk bencana, itu pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadi bagian dari keimanannya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minul mar'u hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tidak beriman sampai ia mengimani takdir yang baik dan takdir yang buruk. Rawahu Ahmad. Meski demikian, ada hukum sebab akibat yang merupakan sunatullah di alam semesta ini, bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh manusia akan mempunyai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, musibah ataupun bencana juga merupakan konsekuensi dari tindakan buruk manusia dalam mengelola alam semesta yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Oleh karenanya, sebagai bentuk etika kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan akan kesalahan yang dilakukan, manusia hendaknya menisbatkan keburukan yang diterimanya kepada dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang artinya, kebaikan yang menimpamu berasal dari Allah dan keburukan yang menimpamu terjadi karena dirimu sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai seorang muslim
Kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di balik bencana, bahwa di balik musibah yang menimpa manusia pasti ada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam surat Al-Insyirah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Seorang mukmin dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala selalu merasa tenang dalam hatinya, sehingga masalah apapun yang dihadapinya di dunia ini tidak akan membuatnya mengeluh, tidak akan membuatnya stres, apalagi berputus asa. Hal ini disebabkan keimanannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuatnya bahwa apapun ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan untuk dirinya, maka itulah yang terbaik baginya. Dengan keyakinan ini pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebaikan baginya berupa ketenangan, berupa ketabahan dalam jiwanya. Inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Ma asaba min musibati illa bi idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Artinya tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, maknanya seseorang yang ditimpa musibah, seseorang yang ditimpa ujian ataupun bencana, dan dia meyakini bahwa musibah tersebut, bahwa ujian tersebut merupakan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bersabar, kemudian dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, disertai perasaan tunduk, berserah diri kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya dan menggantikan musibah ataupun ujian yang diterimanya dengan petunjuk dan keyakinan yang benar. Bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan apa yang hilang darinya dengan sesuatu yang lebih baik baginya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyati wa irghaman liman jahada bihi wa kafar wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi kawakibil gurar. Amma ba'du. Faya ayuhal hadirun ittaqullaha fima amar wantahu amanaha anhu wa hadar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad faya yarju minhu syafa'atun sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Khususan Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Aliya wa ala baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina minhum wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal muslimin wahfadna wa iyyahum wa farijna wa iyyahum wa aslih bainana wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wal mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Faya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah.